berhenti membuatku khawatir. Sayang, kapan kau pulang? Aku belum bisa pulang sekarang. Masih banyak pekerjaan yang harus aku urus di sini, Ella. Tapi aku sangat merindukanmu, sayang. Aku akan pulang jika pekerjaanku sudah selesai. Kau mau aku dianggap tidak bisa bersikap profesional? Iya, aku akan berusaha mengerti. Tapi tolong, selalu kabari aku. Aku khawatir padamu, sayang. Ya, aku akan selalu mengabarimu, Ella. Aku tutup dulu. Ada pekerjaan yang harus aku urus. Apa kau sangat sibuk, sayang? Iya, aku sangat sibuk. Baiklah, kau jaga dirimu ya. Kau tenang saja. Christian langsung menutup panggilan secara sepihak. Baru saja pria itu menjawab telepon dari Ella. Seperti biasa, Ella hanya menanyakan kapan dirinya bisa kembali ke New York. Dan jawaban tetap sama, yaitu Christian belum tahu kapan kembali. Pasalnya, memang banyak sekali pekerjaan yang harus diurusnya. Christian segera menyudahi percakapan tersebut karena dia sangat mengenal Ella. Jika dia tak menyudahi percakapan tersebut, pasti akan membuat Christian menjadi sakit kepala. Claudia menatap Christian yang baru saja menjawab telepon dari Ella. Tampak raut wajahnya tersirat seperti tengah memikirkan sesuatu. Hatinya terasa campur aduk. Gadis itu sejak tadi tak henti memikirkan apa yang Christian katakan. Sebuah perkataan yang telah berhasil menggetarkan hatinya. Namun Claudia berusaha untuk mengendalikan dirinya. Kakakku pasti sudah sangat merindukanmu, ucap Claudia pelan. Kalau urusanmu di sini selesai, lebih baik kau langsung pulang duluan saja. Masalah proyek Griffin Group, aku akan mengawasi. Lanjutnya meminta Christian untuk lebih dulu pulang. Claudia memiliki inisiatif untuk menawarkan diri tetap berada di Seoul mengurus proyek Griffin Group dan meminta Christian untuk kembali ke New York lebih dulu. Dia ingin Christian segera kembali bertemu dengan kakaknya. Alangkah lebih baik di sini dia sendiri daripada harus tetap bersama kakak iparnya itu. Claudia memahami perasaan kakaknya yang pasti sedih ditinggal oleh Christian. Gadis itu tak ingin membuat Ella sedih. Dia mengerti pastinya Ella begitu sangat merindukan suaminya. Christian terdiam sebentar mendengar apa yang Claudia katakan. Sepasang iris mata coklat gelap Christian menatap lekat maning mata amber gadis itu. Selanjutnya dia mendekat dan berkata dengan sangat tegas serta tersirat menekankan. Aku tidak mungkin meninggal kamu di Seoul sendiri. Kenapa? Kenapa kau tidak mungkin membiarkanku di Seoul sendiri? Claudia mendongakkan kepalanya menatap Christian. Aku sangat yakin kau tahu jawaban dari apa yang kau tanyakan. Jawab Christian dingin dan datar. Segera kau ganti pakaianmu, kita akan makan di luar. Aku jenuh selalu makan di kamar. Christian, jangan menolakku, Claudia. Cepat kau ganti pakaianmu. Christian langsung memotong ucapan gadis itu. Dia tahu bahwa Claudia pasti akan menolaknya. Claudia mendesah panjang. Baiklah, kau tunggu saja di lobi hotel. Sebentar lagi aku akan turun. Gadis itu melangkah keluar kamar. Christian kembali ke kamarnya. Pakaian Claudia masih berada di kamarnya. Terpaksa Claudia harus menuruti keinginan Christian yang mengajaknya secara paksa untuk makan siang bersama. Padahal sebenarnya dia benar-benar tak ingin ikut. Jantungnya selalu merasa tak aman berada di dekat Christian. Sebuah restoran ternama di Seoul menjadi tempat di mana Christian dan Claudia menikmati makan siang mereka. Makanan siang yang mereka santap adalah makanan khas Korea, bukan western food yang memang sudah mendarah daging di tubuh mereka. Makanan yang terhidang cukup sesuai di lidah Claudia. Memang ada beberapa menu yang Claudia kurang suka. Bukan karena rasa makanan yang tak lezat, tapi memang karena gadis itu kurang menyukai menu yang terhidang. Christian, kapan kamu mengembalikan ponselku? Pekerjaanku semua ada di ponselku. Kalau kamu mengambil ponselku, maka sama saja dengan kamu menghambat pekerjaanku, ujar Claudia dingin dan datar. Raut wajah gadis itu benar-benar kesal, karena sampai sekarang ponselnya masih ditahan oleh Christian. Sungguh, dia tak mengerti dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh kakak iparnya itu. Nanti malam, aku akan mengembalikan ponselmu. Tidak sekarang, jawab Christian menegaskan dan tak ingin dibantah. Kenapa harus nanti malam? Kenapa tidak sekarang saja, Christian? Seru Claudia jengkel. Claudia tidak habis pikir kenapa Christian menahan ponselnya begitu banyak pekerjaan yang ada di ponselnya. Kalau ponsel ditahan oleh Christian, bagaimana bisa dia bekerja? Sungguh Claudia bingung dengan cara berpikir dari Christian. Sekarang kau bisa beristirahat, tidak usah mikir pekerjaanmu. Lagi pula kau punya iPad kan? Kau bisa gunakan iPadmu untuk bekerja. Christian, tetap saja aku membutuhkan ponselku. Nanti malam aku akan memberikan ponselmu, Claudia. Kenapa kau keras kepala sekali? Mata Christian menatap Claudia dengan tatapan penuh peringatan. Claudia berdecak pelan. Ya sudah, terserah kau saja, jawabnya menahan rasa kesal.
Claudia malas berdebat, apalagi dirinya sekarang tengah berada di restoran. Mau tak mau dia membiarkan Christian bertindak sesukanya, termasuk menyembunyikan ponselnya. Entah apa lagi setelah ini, berhadapan dengan Christian selalu menguji kesabaran Claudia. Setelah selesai makan siang, Christian segera membayar bil makanannya dan Claudia. Lalu mereka melangkah keluar dari restoran dan hendak menuju ke halaman parkir mobil. Di halaman parkir, dering ponsel Christian berbunyi. Refleks pria itu menghentikan langkahnya dikala ponselnya tak kunjung berhenti berdering. Claudia, kau masuk dulu ke mobil. Aku ingin menjawab teleponku. Tanpa menunggu jawaban Claudia, dia melangkah menjauh untuk menjawab telepon. Namun rupanya Claudia tak masuk ke dalam mobil. Malah gadis itu melangkah keluar melihat seorang anak kecil tengah bermain dengan anjing kecil. Tampak senyuman di wajah Claudia terlukis melihat seorang gadis kecil itu tengah bermain dengan anjing kecil. Claudia masih bergeming dan asik melihat seorang gadis kecil yang berlari mengejar anjing kecil. Sejak dulu Claudia ingin memelihara seekor anjing, tapi sayangnya dia tak mendapat izin dari kedua orang tuanya. Saat Claudia tengah asik melihat gadis itu tengah bermain dengan anak anjing, tanpa sengaja tatapan Claudia teralih pada sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah anjing kecil itu. Raut wajah Claudia memucat terkejut. Tanpa pikir panjang, dia berlari sekencang mungkin memeluk erat anjing kecil itu. Namun, Claudia, Christian yang baru saja menyelesaikan panggilan telepon melihat sebuah mobil melaju kencang ke arah Claudia. Dengan cepat dia berlari melompat ke tubuh Claudia hingga berguling ke tanah bersamaan. Ya, tindakan Christian berhasil menyelamatkan Claudia dan anjing kecil yang ada di pelukan Claudia. Seorang gadis kecil pemilik anjing itu ke arah Claudia sambil menangis kencang. Baik, gadis kecil itu langsung memeluk anjingnya dikala Claudia melepaskan lukannya pada anjing itu. Claudia meringis perih, tapi dia segera dibantu oleh Christian untuk bangkit berdiri. Untungnya Christian tak mengalami luka berat, hanya lecet di area tangan saja sama seperti Claudia. Bibi, terima kasih banyak. Terima kasih, gadis itu berbicara dalam bahasa Korea sambil menundukkan kepala di depan Claudia. Claudia tersenyum mengerti bahasa Korea dari terima kasih. Dia pun berkata lembut, sama-sama, jaga dengan baik anjingmu. Meskipun Claudia berkata dalam bahasa Inggris, tapi gadis kecil itu sedikit paham. Terbukti gadis kecil itu memberikan senyuman dan kembali membungkukkan kepalanya di hadapan Claudia dan Christian. Detik selanjutnya gadis itu melangkah pergi, namun sebelum pergi rupanya anjing kecil itu pun turut menundukkan kepala di depan Claudia. Sangat manis dan menyejukkan di hati Claudia. Perlahan Claudia mengalihkan pandangannya pada Christian yang lagi dan lagi menyelamatkannya. Entah apa yang terjadi kalau kakak iparnya itu tak sigap. Mungkin saja sekarang Claudia sudah terbujur kaku di tanah dengan bersimpah darah. Christian, terima kasih sudah menyelamatkanku, ucap Claudia pelan dan merasa begitu bersalah. Christian menatap tajam Claudia. Bisakah kau mencintai nyawamu, Claudia? Claudia melarikan diri menatap Christian. Maaf, aku berhenti membuatku khawatir. Aku bisa mati kau buat seperti ini terus, seru Christian dengan nada tinggi dan seketika membuat Claudia terpaku serta merasa bersalah yang begitu amat dalam.